Halo semua, kita kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah metode observasi dan wawancara. Setelah membahas mengenai interval recording, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu event recording. Video ini disusun oleh Laboratorium Psikologi BINUS University. Selamat mengikuti pembelajaran. Di akhir pembelajaran kali ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan kembali definisi event recording. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan kegunaan event recording dan mampu memahami langkah-langkah menyusun pencatatan event recording. Definisi event recording yang dikemukakan oleh Sattler dalam bukunya adalah suatu metode pencatatan dalam observasi yang mencatat setiap kemunculan target perilaku sebagaimana terjadinya. Unit pencatatannya adalah target perilaku itu sendiri. Event recording cocok untuk digunakan pada target perilaku yang sudah jelas awal perilaku muncul dan selesainya. Contohnya pada saat makan, bertanya, dan bertindak agresif, dan sebagainya. Tetapi tidak cocok untuk perilaku yang memiliki tingkat kemunculan tinggi atau bisa disebut dengan high rate behavior seperti tepuk tangan dan berkedip. Hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menyusun event recording. Yang pertama, berapakah jumlah observasi yang kita lakukan? Contohnya, kita mau melakukan 3 kali observasi. Kemudian, lamanya observasi. Contohnya, satu observasi dilakukan dalam waktu 15 menit. Selanjutnya, waktu observasi. Contohnya, selama 3 hari berturut-turut setiap jam 9 pagi. Kita juga harus menentukan target perilaku yang akan kita amati. Contohnya, perilaku menarik ujung baju dan tertawa. Yang terakhir, yaitu metode observasi yang kita gunakan. Misalnya kita menggunakan timer atau video recorder dan mencatat menggunakan turus atau titik dan garis. Seperti contoh di slide ini untuk menandai kemunculan perilaku. Data kuantitatif yang dapat diperoleh dalam event recording adalah frekuensi atau jumlah kejadian perilaku dalam periode tertentu. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan data rate of behavior, duration of behavior, intensity of behavior, dan latency of behavior. Mari kita lihat rumus-rumus yang ada. Yang pertama, rate of behavior. Dengan rumus N dibagi T dengan N adalah jumlah perilaku dan T adalah lamanya observasi. Hasil yang didapat ialah jumlah rata-rata perilaku yang muncul setiap menitnya. Dan yang kedua, yaitu duration of behavior, yang dapat dihitung dengan dua cara, yaitu percentage duration rate of behavior dengan rumus D dibagi T kali 100, dengan D adalah total durasi perilaku. Yang diukur rumus ini adalah persentase munculnya perilaku dari observasi yang dilakukan. Selanjutnya adalah average duration rate of behavior dengan rumus D dibagi E, dengan E adalah jumlah episode observasi. Rumus ini mengukur rata-rata waktu munculnya perilaku. Perhatikan contoh soal berikut ini. Seorang anak diamati mengangkat tangan di kelas sebanyak 20 kali dalam 10 menit observasi. Maka, rate of behavior anak tersebut dapat diukur dengan N dibagi T, atau jumlah observasi dibagi dengan lamanya observasi, sama dengan 20 angkat tangan dibagi 10 menit observasi, sama dengan 2 kejadian per menit. Berarti, rata-rata anak tersebut mengangkat tangannya adalah 2 kali setiap menitnya. Contoh soal berikutnya. Seorang anak diobservasi selama 30 menit. Anak tersebut memainkan boneka sebanyak 5 kali dengan 2 menit setiap episodenya.
Hitunglah persentase durasi perilaku dan rata-rata durasi perilaku anak tersebut. Rumus percentage duration rate of behavior sama dengan D dibagi T kali 100, dengan D adalah total durasi perilaku yang didapat dari 5 episode dikali 2 menit sama dengan 10 menit. Sehingga 10 menit dibagi 30 menit dikali 100 sama dengan 33,3% per sesi. Yang artinya perilaku muncul sebanyak 33,3% dari keseluruhan observasi. Untuk average duration rate of behavior sama dengan D dibagi E sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2 menit per respon, yang artinya rata-rata satu perilaku berlangsung selama 2 menit. Selain rate of behavior dan duration of behavior, event recording juga menghasilkan data kuantitatif lain, seperti intensity of behavior dan latency of behavior. Intensity of behavior adalah pembagian perilaku menjadi beberapa tingkatan intensitas seperti tinggi, sedang, dan rendah. Latency of behavior adalah jumlah waktu yang dibutuhkan dari isyarat atau perintah sampai perilaku dilakukan. Misalkan, guru memberikan pertanyaan dan dijawab oleh murid. Isyaratnya adalah guru memberikan pertanyaan dan perilaku yang dicatat adalah murid menjawab. Latensi dari perilaku ini adalah seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk murid menjawab pertanyaan gurunya. Mari kita perhatikan kekurangan dan kelebihan event recording. Kelebihan dari event recording yaitu dapat mendeteksi perilaku low rates, bisa digunakan pada penelitian berbagai perilaku, efisiensi waktu dan sumber daya manusia. Event recording juga bisa mengakomodasi berbagai metode pencatatan dan memberikan informasi akan perubahan perilaku dari waktu ke waktu dan mengenai jumlah perilaku yang dilakukan. Kekurangan dari event recording diantaranya adalah tidak mengungkapkan urutan atau pola temporal kecuali waktu respon direkam. Lalu yang kedua, memecah kontinuitas perilaku dengan menggunakan kategori terbatas. Dan yang ketiga, yaitu tidak cocok untuk merekam perilaku yang tidak jelas awal dan akhirnya. Keempat, menyajikan kesulitan dalam membangun reliabilitas lintas banyak pengamat. Dan yang terakhir adalah membatasi kuantifikasi tentang bagaimana dan mengapa terkait dengan peristiwa tersebut, kecuali jika informasi ini juga dicatat. Kerjakanlah tugas yang akan muncul di slide berikut ini. Terima kasih atas partisipasi kalian selama video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran lainnya.